Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Sabahul khair para guru, ustadzah, pengurus, adminah, dan semua yang hadir, para aktivis. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua kekuatan ya, yang menjadi tenaga untuk menggerakkan seluruh sahabat-sahabat, orang-orang kesayangan untuk belajar istiqomah selama 2 bulan ini menuju Ramadan. Belajar bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, dibantu oleh para adminah, uktivis kesayangan hati, dan semua yang sama-sama menuju kebaikan insya Allah. Dan terutama semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. eh Kita berjumpa lagi pada pertemuan kajian nanti subuh, khususnya dalam pembahasan hadis-hadis pilihan dari kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal, yang terutama adalah hadis Jibril, ya. Populer dengan nama hadis Jibril karena memang yang bertanya pada Rasulullah adalah seorang pemuda yang tidak dikenal siapapun di antara para sahabat yang duduk saat itu. Ternyata di akhir hadis dijelaskan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang bertujuan untuk mengajarkan para sahabat tentang apa itu Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat, dan seterusnya. Eh, itu sebagai pondasi eh, awal Muslim ya, mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian eh, pondasi berikutnya adalah bahwa kita menjalani agama ini dengan memurnikan akidah, memurnikan keyakinan kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap kitab-kitabnya, dan tulus, ikhlas hati kita untuk saling menasihati baik kepada pemimpin ataupun kepada rakyatnya, sesama kita, teman, sahabat, keluarga, dan seterusnya. Lalu di antara ciri ada keimanan dalam hati seorang eh, adalah hadis yang kemarin kita bahas ya, menjaga ukhuwah ya. Itu di antara ciri orang itu memiliki iman ataupun sempurna imannya ya, mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita gitu. Kita nikmat makan sesuatu, eh, yang ada dalam hati kita tuh orang lain eh, bagus sekali kalau mendapatkan nikmat yang sama seperti yang kita rasakan gitu ya. Ketika kita nikmat misalnya belajar Al-Quran, hati kita tuh menggebu-gebu pingin teman kita, sahabat kita, keluarga kita terutama itu belajar Al-Quran yang sama, merasakan nikmat yang kita rasakan gitu. Nah itu eh, modal utamanya adalah iman ya. Kalau iman itu makin kuat, makin besar rasa itu, makin menginginkan kebaikan,
terhadap orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Makanya masuk dalam pembahasan ukhuwah gitu. Dia pingin orang lain juga berbuat baik. Kita pingin masyarakat saling menasihati gitu kan. Makanya penting untuk melihat kita sampai saat ini keinginan kebaikan pada orang lain itu sama nggak dengan keinginan kebaikan kepada diri kita. Itu ukuran sejauh mana iman kita di dalam diri kita gitu. Nah, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis kalau dalam kitab Arba'in ini hadis sebelumnya ya. Kalau kemarin kita membahas hadis yang ke-13 ya tentang ukhuwah Islamiyah. Hari ini malah justru kita akan membahas hadis yang ke-12 ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang, ya, Muslim dikatakan keislaman yang sempurna adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, yang anfaidah gitu. Nah, diriwayatkan oleh eh, Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, kalau kemarin kita mengatakan bahwa di antara ciri kesempurnaan iman seseorang, ya, dia mencintai orang lain, mencintai hal-hal tertentu bagi orang lain, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, kalau saat ini yang kita bahas adalah ciri sempurnanya Islam seseorang, ya, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya eh, para ulama banyak membahas hadis dalam kitabnya. Bahkan kitab-kitab selain kitab hadis ya tafsir, fikih dan lain sebagainya itu membuka itu dengan hadis niat ya kemudian hadis Jibril itu tentang Islam iman. Karena nanti akan ke situ-situ lagi ya akan balik kepada keimanan lagi, keislaman lagi. Makanya pondasi ini harus kuat. Balik ke niatnya lagi gitu. Apa yang kita lakukan, apa niatnya, bagaimana motifnya, apa tujuannya, itu akan balik ke situ lagi, gitu. Karena diganjari, diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian ukuran baik atau tidaknya tergantung dengan kesempurnaan Islamnya. Ukuran manfaat atau tidak manfaatnya, baik atau tidaknya lagi, balik nanti akan pembahasan iman lagi gitu. Nah, saat ini di antara ciri eh, sempurnanya Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ini hadis ya mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini ciri Islam, kebaikan Islam seorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Eh, Kemudian ulama lainnya menganggap bahwa hadis ini adalah separuh atau setengahnya agama karena agama itu antara melakukan atau meninggalkan. Kita bicara tentang agama, tentang Islam, itu antara amal yang kita berperbuat atau yang kita tinggalkan kan gitu ya. Maka ketika pembahasannya tentang sesuatu yang ditinggalkan, ya ini separuh dari pembahasan agama kita gitu. Ya, jadi ini kan bicara tentang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sementara agama terdiri dari melakukan yang bermanfaat atau meninggalkan yang tidak bermanfaat gitu. Jadi ini kata para ulama ini hadis sebagian agama nih mencakup.
Maka makin yakinlah kita bahwa Rasul diberikan jawami'ul kalim, ya, eh, ucapan yang singkat, jelas, padat, mengandung banyak makna, hukum, ilmu, wawasan dan lain sebagainya. Nah, eh, beberapa poin yang akan mendukung agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang pertama kita harus perjelas dulu apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Di sini dijelaskan bahwa yang tidak bermanfaat itu ya eh, eh, adalah hal-hal di luar kebutuhan inti manusia. Yang jadi inti dalam kehidupan manusia apa sih? Menurut Dr. Mustafa Dib Al-Bugho menjelaskan hadis ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dunia akhirat. Kemudian yang berkaitan dengan kebutuhan primer, ya, sandang, pangan, papan, urusan makan, urusan pakaian, ya, menutup aurat dan sebagainya, dan urusan tempat tinggal. Nah, yang menyelamatkan dunia dan akhirat apa? Ibadah, kemudian amal soleh, dan lain sebagainya. Dunia akhirat, insya Allah selamat. Kemudian tentang makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Selain itu, maka beliau mengatakan masuk dalam hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat bagi manusia. Saya ulangi, yang bermanfaat bagi manusia, yang mendukung keselamatan dirinya di dunia dan akhirat, ibadah, amal soleh, sedekah, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya sandang, pangan, papan, urusan makan, urusan pakaian, urusan tempat tinggal, ya, rumah kah, kontrakan kah, dan lain sebagainya. Selebihnya, ya, lebih dari itu semua, maka masuk dalam hal yang tidak terlalu bermanfaat bagi dirinya gitu. Maka keinginan di luar yang tadi saya sebutkan, ya, sebetulnya itu masuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya, kita udah cukup sandang, pangan, papan. Makan kita udah cukup, insya Allah. Rumah insya Allah udah cukup. Kemudian pakaian juga udah cukup. Artinya eh, nggak ada yang kekurangan gitu. Maka menumpuk harta melebihi dari kecukupan itu masuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam penjelasan hadis ini. Ah, bukan berarti memotivasi agar Muslim itu miskin-miskin aja, enggak. Ini bahasanya cukup ya, bukan kekurangan. Ya. Eh, maka kita diingatkan oleh surat At-Takatsur, ya, Alhaakumut Takatsur. Kalian dibuat lalai. Ya, dari apa? Dari urusan akhirat, kebaikan. Karena apa? Karena menumpuk harta, menumpuk materi duniawi gitu. Sampai kapan kita terus terlalaikan? Ya, banyak kejadian manusia terlalaikan itu, hilang kesadaran tentang tujuan utama sampai nanti kemudian zurtumul makobir, sampai nanti wafat baru sadar. Ya Allah, iya nih. Ternyata selama di dunia sibuk kerja, lupa sholat. Di dunia sibuk eh, nyari cuan, tapi lupa sedekah misalnya gitu. Termasuk apa? Mengejar atau berambisi eh, punya kedudukan, punya jabatan, pangkat. Naik, naik, naik terus. Padahal eh, Abu Dzar Al-Ghifari pernah minta sama Rasulullah, ya Rasul, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai pemimpin? Artinya minta amanah gitu, minta jabatan gitu kan. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, ya, engkau itu doif. Ini Abu Dzar loh. Abu Dzar itu sahabat mulia gitu. Engkau itu doif. Kepemimpinan itu, jabatan itu, ya, amanah. Kalau kita atau kalau engkau
menjalankan amanah dengan baik, insya Allah surga. Tapi kalau khianat ya, maka ujung-ujungnya kesedihan dan penyesalan. Nah, jadi kalau kita udah merasa bahwa dalam posisi tertentu aman sholat kita, sedekah kita juga lancar-lancar aja, kemudian eh, dunia akhirat kita insya Allah baik-baik saja gitu, sandang pangan papan juga tidak terbengkalai, maka mengejar terus kedudukan, jabatan itu masuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat ya dalam penjelasan hadis ini gitu. Termasuk yang hal-hal lainnya kayak eh, banyak bermain hal-hal yang nggak penting. Kalau di perkampungan itu kan kayak main gaple, ya, main catur, hal-hal yang memang nggak membawa manfaat bagi dirinya sendiri gitu. Kemudian termasuk banyak bicara. Ya. Banyak bicara kalau tidak ada yang mengandung daging ya, maka masuk dalam hadis Rasulullah faliyakul khairan aw liyasmut, maka berkata baik atau diam, itu ciri orang yang beriman kan begitu ya. Nah, eh, pepatah yang biasa kita anut adalah diam itu emas kan begitu. Kalau nggak ada manfaat, diam itu emas. Tapi kalau bermanfaat, diam itu ya uranium, nah, lebih mahal daripada emas. Kalau memang ada yang manfaat ya sampaikan, bicara yang berfaedah. Tapi kalau kira-kira yang diucapkan itu tidak bermanfaat, maka lebih baik diam gitu sesuai dengan hadis Rasulullah. Nah, jadi kita tentuin dulu nih mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat gitu. Sehingga nanti kemudian kita bisa melakukan apa namanya? Langkah berikutnya mengamalkan hadis ini ya. Ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, setelah mengetahui mana yang manfaat menurut syariat, mana yang tidak bermanfaat, yang barusan saya jelaskan dari kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi, baru bisa kita mapping ya. Oh, oke, yang ini nggak bermanfaat nih. Kita hindarin pelan-pelan. Oh, selama ini saya sih ngobrol, senang saya gitu kan. Selama ini saya eh, kalau hangout pasti ada aja yang ngobrolin apa kek lah. Ngalor ngidul ya bahasa orang kita mah ya. Nah, mulai tuh dikurang-kurangi gitu. Ya, modalnya apa? Modalnya tadi kesadaran mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Maka kalau kita menghindari hal-hal yang unfaedah, unmanfaat gitu, nah insya Allah akan selamat kita, dunia ataupun akhirat gitu. Ya, menyadari bahwa eh, yang bermanfaat ini kalau kita perhatikan ternyata nggak lebih banyak dibanding yang nggak bermanfaat. Ya, apa yang bermanfaat? Misalnya eh, berbicara ilmu, ya, dibanding pembahasan yang nggak berfaedah dalam kehidupan manusia, realistis aja nih. Biasanya yang banyak terjadi adalah yang nggak berfaedah kan begitu. Ngomong nggak karuan kemana-mana ya. Apa aja diomongin kalau lagi ngumpul sama teman-teman kan gitu ya. Ternyata kita sadarin oh iya banyak hal-hal yang justru kurang bermanfaat nih gitu. Nah maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi orang itu kalau misalnya punya keimanan, keislaman yang sempurna dalam dirinya, maka dia akan diberikan ganjaran satu kebaikan 700 kali lipat gitu. Satu keburukan maka akan diberikan ganjaran ya sesuai dengan yang dilakukan satu aja. Ini ciri apa namanya? Bentuk kebaikan Islam ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan luar biasa nih motivasi eh, agar kita beramal soleh, satu kebaikan dikali lipatkan gitu. Kita sering mendengar tuh pahala orang membaca Al-Quran, satu hurufnya satu pahala dikali lipatkan 10. Kemudian orang yang bersodakoh, ya sekali sedekah dikali lipatkan 700 kali lipat. Barusan lagi kita dengar hadis yang melakukan kebaikan, itu dikali lipatkan 700 juga gitu. Masya Allah ini kan.
Artinya dimotivasi gitu. Tontonan ya. Kalau kita misalnya ada TV di rumah, diukur aja ukur. Yang bermanfaat yang dengan yang tidak bermanfaat mana yang lebih banyak porsinya. Diukur aja. Maka di sini anjurannya adalah kita hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, insya Allah akan selamat gitu. Nah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu ya merupakan ciri kekuatan iman seorang. Sebaliknya, sibuk terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sibuk pada masalah, bukan sibuk pada solusi, ya, itu ciri lemahnya iman, lemahnya Islam gitu. Kan ada ya eh, person-person tertentu kalau lagi bicara vibe-nya itu negatif gitu. Jadi kalau ngobrol sama si Fulan atau si Fulana, pokoknya yang dibahas kok kayaknya masalah mulu. Kalau ngobrol sama dia misalnya eh, kayaknya isinya tuh ya, isinya problem terus gitu. Atau hal-hal receh terus gitu. Nah ini ciri iman seseorang itu lemah tuh. Karena yang dibahas hal-hal yang tidak berfaedah tuh. Nah, cirinya adalah pembahasannya eh, tidak tidak mengandung manfaat gitu. Nah, maka kita penting sekali ini untuk saling menyadarkan bahwa jangan sampai kalau kita sudah mengetahui tidak bermanfaat, kita terusin aja membahas hal-hal itu, ya. Jangan sampai kalau kita tahu bahwa eh, ini merupakan hal yang bermasalah, ya terus nyaman gitu. Buru-buru hentikan, buru-buru tahan. Ah, yaudah deh, eh, skip aja deh, skip deh. Kalau gak bermanfaat gitu, ya. Kadang-kadang memang kita terpancing. Aduh, ya Allah, saking eh, memenuhi hati kita, saking mengganggu pikiran kita. Pokoknya mau diluapin kan memang manusia itu apa namanya diciptakan berkeluh kesah ya. Jadinya pokoknya pengen ngungkapin aja. Baik secara lisan ataupun update gitu di status sosmed gitu. Nah ini kan memang apa namanya memang ya banyak gitu di antara manusia yang memang seperti itu. Pokoknya maunya ngungkapin, maunya ngebahas gitu. Nah, kita yang sudah mempelajari hadis ini, maka ayo sama-sama kita belajar nahan. Ayo sama-sama kita belajar ngerem gitu. Makanya rem itu dalam hidup penting ya. Kita punya rem yang kalau perlu cakram depan belakang ya penting sekali dalam hidup ini gitu. Agar apa? Agar tidak bablas, terlalu larut dalam pembahasan yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ini ya poin tentang bagaimana kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan sebagai penutup, di antara kuncinya agar kita bisa fokus meninggalkan yang tidak bermanfaat adalah in lam tashtagil bi ta'ah syagolatka al maksiyah. Kalau kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka yang akan mengisi waktu kita, pikiran kita, tenaga kita yang dikeluarkan itu adalah kemaksiatan. Tidak disibukkan dengan ketaatan, maka maksiat yang masuk. Jadi hari-hari kita kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak baca Quran, ikut kajian, kalau kita nggak membahas ilmu, kalau kita eh, eh, nggak misalnya ya eh, nggak nulis hal-hal yang baik, nggak mengerjakan hal-hal yang baik, pasti yang kita kerjakan, pasti yang masuk dalam pembicaraan, pasti yang kita tulis adalah hal-hal yang justru berlawanan dengan ketaatan gitu. Atau minimal nggak melakukan hal manfaat, kan sayang. Waktunya sama-sama berlalu, tenaganya juga mungkin sama-sama keluar juga. Pikiran akan akan ada yang digunakan juga gitu. Tapi sayang kalau misalkan yang
kita lakukan ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang juga kalau ternyata nggak terisi apa-apa. Lebih baik kan isi dengan yang hal-hal ketaatan yang bermanfaat gitu ya. Jika tidak disibukkan dengan kebaikan, kebermanfaatan, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu rumus tuh, rumus. Makanya eh, sebagian ulama itu mengajak ya para jamaahnya, para murid-muridnya untuk zikir. Allah, Allah, Allah. Ada yang zikir seperti itu. Allah, 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 Allah. Udah Allah aja, ingat aja Allah terus. Ada yang menganjurkan macam-macam lah zikirnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar. Ya, kalau lagi dalam keadaan sulit, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wa itu saja. Lagi dalam keadaan sulit kan yang hadir di sini kan belum tentu semuanya apa namanya dalam keadaan mudah-mudah saja. Belum tentu tidak ada masalah kan pasti adalah di antara kita ada yang sedang runyam pikirannya, ada yang sedang misalnya dalam kesulitan, ada yang dalam masalah rumah tangga, masalah dengan anak, masalah dengan pasangan, masalah dengan kolega, kan masing-masing ada gitu. Makanya kita dianjurkan untuk zikir aja daripada nanti bablas kepikiran, pikiran runyamnya kemudian membawa mendorong lisan untuk berkata yang buruk, mendingan zikir gitu. Daripada pikiran runyamnya membuat kita untuk melakukan suatu update yang gak faedah, ngebahas atau nyindir-nyindir orang di status segala macam, lebih baik update ayat Al-Quran. Ada postingan dari kesayangan ya, hadis kah, ayat kah di sharing gitu. Dibandingkan dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti hal-hal yang unfaedah gitu. Jadi penting untuk kita menjaga rumus ini ya. Melakukan yang apa namanya bermanfaat, maka maksiat nggak masuk. Kalau kita nggak sibuk dengan yang manfaat, maka atau hal-hal ketakwaan, maka yang masuk adalah yang maksiat gitu. Jadi eh, Imam Hasan Al Basri mengatakan begini, tanda berpalingnya Allah dari seseorang adalah Allah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini kan penting banget. Jadi dijadikan sebagai rumus ya, rumus hidup kita. Hati-hati kalau ternyata kesibukan kita tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, maka itu tanda Allah berpaling dari diri kita gitu. Ada orang diajak ngaji yuk, iya deh nanti. Ternyata dia milih untuk misalnya ya, milih untuk tetap ngobrol hal-hal yang nggak bermanfaat. Pak, taklim yuk Pak, duluan dah duluan. Ternyata main catur, misalnya begitu ya. Pak, ada tablik akbar nih di situ. Berangkat yuk. Siap, siap, siap. Pilih untuk apa? Ngeliatin status orang. Padahal di situ ada kajian ilmu, gitu kan? Jadi sibuk dia terhadap yang nggak bermanfaat gitu. Nah, di apa? Di i- 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 dipalingkan diri kita dari hal-hal yang bermanfaat itu adalah ciri berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Nauzubillah. Ya. Yang paling pahit itu adalah ketika kita dipalingkan dari rasa nyaman beribadah. Dipalingkan dari khusyuk dalam beribadah. Nggak kerasa Allah lagi mengazab pelan-pelan itu. Padahal itu bentuk eh, azab yang dicicil sama Allah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Barangkali itu hari ini yang kita dapat bahas ya tentang ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Fattah
Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim. Iftah lana abwabal barakah. Iftah lana abwabal khair. Iftah lana abwabal manfaah. Iftah lana abwabal faidah. Ya Allah yang maha membukakan segala kebaikan. Bukakan kepada kami pintu kebaikan, pintu kebermanfaatan, pintu sedekah, pintu amal soleh, dan pintu kebaikan lainnya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat baik dan mengikuti nasihat baik itu dengan amal yang bermanfaat bagi diri kami. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru Rabbana ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah sayangi kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik, merawat, menyayangi kami sejak masih dalam kandungan, bayi dan sampai dewasa. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang fokus dalam berbuat baik, yang berfokus dalam amal soleh, berucap kebaikan. Jadikan kami orang yang kuat menahan lisan kami untuk tidak mengucapkan kecuali yang bermanfaat. Jadikan kami orang-orang yang kuat menahan diri kami untuk tidak merespon hal-hal buruk dengan yang buruk. Justru jadikan kami orang-orang yang senantiasa istiqomah merespon bahkan yang buruk dengan kebaikan. Jadikan kami orang-orang yang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, menularkan hal-hal positif, positif bagi orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.